Kenapa? Karena kalau Tuhan kasih yang luar biasa, tapi Anda biasa-biasa, itu namanya Tuhan yang tidak mendidik anak-anaknya. Karena dia adalah Bapa kita. Bapa kita punya nama, namanya Yesus. Kita adalah anaknya. Dia mendidik kita. Enggak mungkin dia kasih sesuatu yang luar biasa, kita biasa-biasa. Kita nggak akan mampu untuk memanggolnya. Kenapa? Karena tidak sebanding dengan kita. Kita harus luar biasa. Tuhan kasih yang luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan.
mungkin kita ada yang mau bersaksi, saudaraku. Saya mau buka ruang kesaksian bagi siapa kita yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Haleluya. Tidak ada? Haleluya. Kalau tidak ada, langsung kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita kembali bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Bangku depan diisi semua. Haleluya. Haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus kuasa doa. Ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan iman, dengan percaya, pasti mujizat Tuhan nyata. Amen. Karena hidup kami ini hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Hidup kami juga bukan karena hebat gagah kuat kami, tapi karena Tuhan yang membuat kami ada sebagaimana Dia ada. Tuhanlah yang berdaulat atas kami. Sehingga kami tidak akan gentar akan hari esok, karena kami tahu jikalau memang hari esok kami hidup, kami sudah bersama Tuhan di hari esok. Karena Tuhan adalah Alfa dan Omega, tak berawal tak berakhir. Dia ada setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Dia ada setiap bulan, tahun, seterusnya, sampai selama-lamanya. Dunia ada kiamat, bumi ada kiamat, bahkan laut, bahkan langit, manusia pun ada kiamat. Tetapi Tuhan Yesus tidak ada kiamat. Dia kekal selama-lamanya. Karena itu barang siapa yang hidup di dalam Dia dan tinggal di dalam Dia akan hidup kekal selama-lamanya. Barang siapa yang makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus akan hidup bersama Kristus. Kami bersyukur Tuhan, karena bukan agama kami yang menyelamatkan kami, tapi pengorbanan Kristus. Oleh tubuhnya, oleh darahnya, kami memperoleh hidup Tuhan, memperoleh hidup Yesus. Tuhan Yesus, urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya setiap apa yang kukatakan adalah isi hati-Mu, adalah kebenaran-Mu yang berkuasa memerdekakan kami, sehingga kami tidak dibelenggu lagi oleh situasi kondisi keadaan yang buruk. Kami tahu hidup kami ada dalam rancangan Tuhan, karena situasi kondisi keadaan tidak akan menggagalkan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan lebih maha kuasa, lebih dahsyat dari semua yang ada. Tuhan Yesus, kami percaya kami ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Kuduskan lidah mulut bibirku, kuduskan seluruh hidupku oleh darah-Mu, supaya aku layak menyampaikan benih yang kudus ini kepada semua umat Tuhan, jemaat Tuhan, anak-anak Allah yang hadir pada hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di Indonesia, di mancanegara. Semua yang mendengarkan firman Tuhan, mereka diberkati, karena kami percaya firman Tuhan pasti mengajar kami untuk kami hidup di dalam berkat Tuhan. Karena Tuhan datang bukan untuk mengutuk, melainkan untuk memberkati. Sekali lagi ku minta Tuhan Yesus, tutup bungkus aku dengan darah-Mu, supaya aku layak menyampaikan isi hati-Mu. Kuasa gelap iblis setan sudah ditaklukkan dalam nama Yesus. Segala penyakit termasuk coronavirus sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Kami tidak akan pernah kena coronavirus. Kami percaya betul Tuhan, semenjak corona ada di dunia ini, di bumi ini, gereja ini sampai sekarang tidak pernah tutup. Tidak ada satupun di antara kami yang kena corona. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan atas semuanya. Corona pun harus tunduk kepada Yesus. Corona pun harus takluk kepada Yesus. Karena kami yakin percaya Tuhan Yesus yang punya nama tertinggi. Semua nama termasuk nama corona harus tunduk kepada Yesus. Roh Kudus ambil alih semua hidupku, supaya kebenaran ini memberkati. Dalam satu nama Yesus yang kudus saya berdoa, mengucap syukur, haleluya, yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah, yang dahsyat, yang luar biasa, yang ajaib. Lebih meriah. Haleluya. Luar biasa. Walaupun ini ibadah pertengahan minggu, Kamis malam, tepatnya ini sudah jam 8 malam, tetapi saya melihat semua jemaat tetap bergairah, tetap bersemangat. Jumlah yang hadir pun terus bertambah-tambah. Doakan terus supaya hari Minggu jemaat yang hadir penuh. Bahkan tempat ini nggak muat lagi, sehingga Tuhan kasih kita mall yang besar,
untuk tempat di mana kita di sana berkumpul. Haleluya, 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 haleluya. Yang di belakang-belakang maju ke depan ya. Haleluya. Karena yang di belakang terlalu banyak maju ke depan. Haleluya, haleluya. Saudara percaya ada kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yelir 3, 2, 1. Berkobar, menyala, menyambar, radikan, akurat, konsisten, gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan untuk Kristus. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, Tetap maju terus. Tetap maju di dalam Yesus. Dalam Yesus kita dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Silakan duduk saudara, silakan duduk saudara. Shalom. Selamat malam Indonesia. Saya tidak tahu ya, di Amerika ini malam atau siang, di Eropa, di Jepang, Australia beda 4 jam kalau saya nggak salah. Thailand, Singapura cuma beda berapa, sejam berapa ya. Saudara, saya bersyukur ya, banyak orang-orang yang diberkati lewat pelayanan kita di tempat ini. Haleluya. Iya, haleluya. Banyak orang-orang luar negeri ya, yang mereka mengatakan lewat pelayanan kita, khususnya juga pelayanan di luar ya, mereka diberkati. Karena itu saudara, mari kita tetap berdoa untuk gereja ini, supaya gereja ini terus menjadi saluran berkat. Bukan hanya ibadah kita saja, tapi pelayanan-pelayanan di luar, apa yang kita lakukan ya, untuk Indonesia, untuk Jakarta ya, anak jalanan dan orang-orang yang belum percaya, yang lainnya semuanya, orang-orang sakit dan segala macam, supaya lewat semua pelayanan itu, mereka-mereka yang nonton YouTube kita, mereka diberkati Tuhan. Yang lemah dikuatkan, haleluya. Yang beban berat dilepaskan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Karena bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Saudara, beberapa hari ini kami sibuk terus ya, pulang sering malam sekali ya, sampai rumah bisa jam 11, jam setengah 12. Sehingga kemarin saya banyak istirahat ya di rumah. Terus tadi waktu saya turun ke bawah, saya bilang apa yang saya harus sampaikan buat jemaat Tuhan ini, supaya gereja ini makin hari makin terus berkembang, bukan hanya kuantitas tapi kualitas. Jadi kualitas tanpa kuantitas sulit menjangkau banyak orang, karena kuantitas yang membuat bisa terjadi viral, tetapi kuantitas tanpa kualitas itu hanya seperti membangun rumah di atas pasir. Jadi kita bukan membangun rumah di atas pasir, pastikan kita membangun rumah di atas batu, sehingga ketika datang angin, badai, datang juga banjir, rumah kita nggak roboh. Rumah itu adalah saudara itu sendiri, rumah itu adalah saya itu sendiri, rumah itu adalah gereja Tuhan itu sendiri. Haleluya. Karena gereja Tuhan didirikan di atas batu karang, bukan di atas pasir. Saudara, apa yang harus kita perbuat ya dalam kondisi situasi seperti ini? Tentunya ilmu pengetahuan kita terbatas, tentunya juga pengalaman kita terbatas, tentunya juga backing rekan-rekan kita juga terbatas, keuangan kita terbatas. Namun visi misi kita nggak boleh terbatas, karena visi misi kita itu tidak dipengaruhi oleh situasi, kondisi, keadaan, realita. Visi misi kita itu dari Tuhan. Bahkan kita itu adalah misinya Tuhan di muka bumi ini. Jadi kita bukan hanya menjalankan misi Tuhan, tapi kita misinya Tuhan. Saya harap Anda paham maksud saya. Haleluya. Jadi kalau kita megang roti, ya itu bukan lagi roti, itu tubuh Kristus. Itu seperti itu kira-kira. Jadi kita bukan lagi menjalankan misi Tuhan, tapi kita misinya Tuhan itu sendiri. Ya. Oleh sebab itu saudara, kita semua yang hadir harus bertanggung jawab untuk kemajuan perkembangan gereja ini. Karena saya melihat belakangan ini saudara, kalau hari Minggu itu yang datang
cukup banyak ya jumlahnya ya. Belakangan ini kurang lebih 2 bulan ini. Namun mereka itu kebanyakan yang datang itu dari YouTube, bukan dari penginjilan kita pribadi langsung ya. Dan yang datang itu kebanyakan orang-orang yang memang problem, sakit lah, ekonomi, macam-macam lah ya. Tapi lebih banyak karena mereka sakit. Mereka nonton YouTube dan mereka diberkati karena ada mujizat kesembuhan yang kita lakukan waktu kita doain orang. Nah, sehingga mereka muncul iman, mereka datang ya dari berbagai tempat ya, bahkan kemarin tuh dari Irian Jaya juga datang, dari Timor Leste udah datang terus karena dia ada kurang lebih masih sebulan lebih lagi ya di Indonesia. Nah, sehingga dia gereja tetap di sini karena dia yakin betul sebelum pulang nanti ke Timor Leste anaknya pasti sembuh. Dia percaya itu. Haleluya. Jadi setiap minggu dia hadir. Mereka tinggal di daerah Karawaci ya. Di sana mereka tinggal. Di apartemen tentunya pasti menyewa di sana, cukup mahal. Ya, tapi tiap minggu mereka datang karena mereka punya iman. Sebelum pulang ke Timor Leste pasti harus ada perubahan. Dan puji Tuhan kemarin menurut cerita anaknya yang sakit itu, yang selama ini dia tidak bisa merasa kakinya itu ya, sekarang sudah mulai dia bisa merasakan. Haleluya. Haleluya. Nah, asal saya pegang kakinya itu dia bilang panas. Ya, panas. Terus saya coba pegang sininya lagi, panas, tapi lebih panas di kaki. Artinya berarti itu bukan halusinasi. Memang betul dia merasakan. Ya, merasakan panasnya di sini dengan panasnya di sini beda, karena memang yang bermasalah di sini. Jadi di dalam diri kita ternyata ada tenaga ilahi. Amen. Kalau Anda baca di Lukas pasal 9, waktu Yesus ingin mengutus muridnya, Yesus bukan hanya kasih kuasa, tapi kasih tenaga. Amen. Karena ada orang punya kuasa, nggak punya tenaga, nggak bisa bangkit dari tempat tidur. Dia hanya punya kuasa, sembuhkan Tuhan di Cilitan, sembuhkan di Medan, di Brunei. Tapi apa artinya semua itu kalau dia mau ke toilet pun nggak bisa, karena nggak ada tenaga. Makanya Tuhan kita itu ajaib, dahsyat, luar biasa. Kalau dia memperlengkapi kita sempurna, ada tenaga, ada kuasa. Haleluya. Itu dahsyat luar biasa Tuhan kita. Haleluya. Sekarang saudara banyak anak-anak muda tenaganya udah nggak ada. Iya, sudah habis kemana saya nggak tahu. Bahkan kadang umur 40 sudah nggak punya tenaga karena waktu mudanya terlalu boros. Iya, hidupnya nggak jelas ya, jadi dengkulnya pada lemah semua. Puji Tuhan ya, kalau Anda yang selalu makan makanan yang sehat, puding-puding itu ya bagus tulang-tulangnya. Haleluya ya. Tetapi terlebih kalau kita menyatu dengan tubuh Kristus dan dengan darah Kristus. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya keturunan saya semua baik-baik, sehat-sehat ya. Anak saya pertama sampai kelima semua sehat-sehat. Tidak ada mereka yang sakit-sakitan, tidak ada mereka yang apa ya, saya katakan yang kondisi badannya kurang sempurna gitu, tidak. Bahkan mereka semuanya tinggi-tinggi ya, nggak pendek kayak saya. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena ketika kita berdoa supaya benih kita diberkati, maka benih kita diberkati. Haleluya. Anak saya yang nomor 5 itu malah nggak mirip sama saya. Bayangkan saudara, kalau hidup saya nggak benar, saya bisa curiga ini anak siapa. Iya, udah ganteng, ya tinggi juga itu nanti saya yakin. Ya banyak suami meributkan, ini anak siapa, ini bukan anak saya. Itu saya layani udah berapa kali orang. Bahkan datang kemari seorang yang punya jabatan ya, dia datang kemari, itu bukan anak saya, kenapa nggak mirip sama saya? Kalau mirip sama kau jelek, gue bilang. Untung dia nggak mirip sama kau. Iya, anakku yang nomor 5 kalau mirip sama aku gimana? Puji Tuhan dia nggak mirip sama saya. Haleluya. Tapi saya tahu itu anak saya. Haleluya. Nggak perlu cek DNA, itu anak saya. Haleluya. Jadi saudara, kalau kita betul-betul mempercayakan hidup kita dalam tangan Tuhan, Tuhan itu bisa buat hal-hal yang melampaui logika rasional kita. Tuhan itu bisa melakukan
yang tidak bisa dilakukan oleh dunia ini, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia sehebat apapun. Karena Tuhan itu bukan hebat, tapi maha hebat. Amen. Tuhan itu bukan kuasa, tapi maha kuasa. Tuhan itu bukan sekedar bisa, tapi maha bisa. Setiap kata maha itu ditaruh di panggung, ditaruh di punggung Tuhan. Artinya itu gelarnya Tuhan, saudara. Jadi pangkat Tuhan itu namanya pangkatnya maha, 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 maha. Manusia nggak boleh pakai pangkat maha. Manusia hanya boleh pakai pangkat kuasa, ya. Tidak boleh maha kuasa. Hanya Tuhan Yesus yang boleh pakai gelar itu. Tapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak melakukan hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa, kalau kita tidak mau jadi luar biasa di dalam Dia. Itu sebabnya kalau Anda mau terima yang luar biasa dari Tuhan, Anda pun harus luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena kalau Tuhan kasih yang luar biasa tapi Anda biasa-biasa, itu namanya Tuhan yang tidak mendidik anak-anaknya. Karena Dia adalah Bapa kita. Bapa kita punya nama, namanya Yesus. Kita adalah anaknya. Dia mendidik kita. Enggak mungkin Dia kasih sesuatu yang luar biasa, kita biasa-biasa. Kita nggak akan mampu untuk memanggulnya. Kenapa? Karena tidak sebanding dengan kita. Kita harus luar biasa. Tuhan kasih yang luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Untuk kita menjadi luar biasa, tentunya kita tidak bisa mengandalkan kemanusiawian kita. Sekalipun mungkin ada di antara saudara yang S1, S2, S3, S-teler, S-lilin, ya, tetapi itu tidak mungkin bisa Anda andalkan untuk Anda menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Karena apa? Karena saudara, ketika kita masuk ke dalam realita, maka kita akan berhadapan dengan realita. Ketika kita berhadapan dengan komunitas, maka kita akan berhadapan dengan berbagai macam manusia di sana. Mereka bersaing dan bersaing dan bersaing dan bersaing. Kalau kita pun bersaing dan bersaing dan bersaing, saya percaya paling-paling yang kita bisa lakukan adalah hampir mirip dengan mereka. Tuhan tidak mau kita mirip dengan mereka. Tuhan mau kita di atas mereka. Karena Tuhan buat kau bukan ekor, tapi kepala. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Oleh sebab itu saudara, bagi semua kita di sini berhak untuk berhasil, berhak untuk sukses. Haleluya. Bahkan kita punya nature itu, ya. Jadi nature dengan sebuah kemampuan, ini dua hal yang berbeda. Nature itu adalah sifat, kemampuan itu sesuatu yang dibangun. Anda sudah punya cikal bakalnya, Anda sudah punya nature-nya, tinggal Anda membangunnya. Haleluya. Saya harus ulangi ya. Haleluya. Kemampuan dengan nature beda. Ada orang tidak punya habit, tidak punya nature, tapi karena dia bangun terus, dia bangun terus, dia bangun terus, dia bisa. Itu agama ajarkan. Kalau kita melakukan ABCD karena terbiasa, Allah bisa karena biasa terbiasa, maka kita bisa jadi orang baik. Tapi nature Anda memang orang baik. Haleluya. Bukan karena Anda berusaha orang baik, Anda orang baik. Tetapi nature ini tidak akan bisa berkembang kalau kita tidak melakukannya. Haleluya. Haleluya. Karena itu butuh tenaga, butuh kuasa. Apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mencapai semuanya itu, saudara? Anda harus mulai membangun kapasitas rohmu, membangun intensitas rohmu, membangun pola pikirmu, sehingga kapasitas rohmu itu makin hari makin dahsyat, intensitas roh makin luar biasa, pola pikir makin betul-betul mirip Kristus. Sehingga ketika engkau berjalan di jalan Tuhan, hambatan sebesar apapun bagimu itu hal yang kecil. Kenapa? Karena kau tidak pakai hal yang lama lagi, kau sudah pakai teknologi baru, yaitu teknologi yang datang dari sorga. Berikan sorak-sorak. Haleluya. Teknologi yang dari sorga, teknologi roh, ini mengalahkan semua sistem yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena saya mau kasih tahu kepada semua saudara, semua yang bisa dilakukan manusia
dengan keterbatasan manusia itu hal yang biasa. Ya, jadi itu bukan extraordinary, itu hal yang biasa. Tetapi sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia, kita bisa buat. Itu namanya mujizat. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Anda perlu mujizat. Anda harus tahu mujizat. Mujizat adalah sesuatu yang tidak mungkin kita bisa capai, tapi kita bisa capai. Seperti saya, siapa saya? Saya ini orang dusun. Saya punya kampung tidak bisa dilihat di peta. Ya. Jadi itu kampung sangat pedalaman sekali. Kalau sekolah dulu harus jalan kaki 12 km. Kadang kalau kita naik sepeda, ya kalau jalan lagi bagus tuh namanya jalan tikus. Kita naik sepeda. Kalau lagi hujan, sepeda naik kita. Kita pikul tuh sepeda. Saya sering ribut tuh sama adik saya, terus abang saya pernah bonceng saya, kaki saya masuk jari-jari. Masuk jari-jarinya itu sepeda. Iya, jadi orang-orang kampung naik sepeda itu kecepatannya cukup tinggi. Ya, bisa lari-lari 30-40 sepeda motor. Makanya parah dulu ini. Ya, tapi sekarang sudah sembuh lah, udah lama sekali. Iya. Saudara, saya orang dusun, orang desa. Anak desa jadi pendeta. Bukan pendeta di dusun, bukan pendeta di hutan, tapi pendeta di kota terbesar, yaitu ibu kota negara. Bagaimana mungkin bisa hidup? Karena saya luar biasa. Amin. Haleluya. Anda mungkin berpikir ini gembala gua ngomong ini terlalu sombong. Haleluya. Anda nggak paham yang saya sampaikan. Saya sudah awali dalam nama Tuhan Yesus, dan saya pun nanti akan akhiri dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kenapa Anda langsung haleluyanya kuat? Karena ada kata akhiri. Padahal ini masih lama lagi. Saya hanya kasih tahu sama saudara, kalau kita awali dalam nama Tuhan, kita akhiri dalam nama Tuhan, itu bukan kesombongan, tapi itu sedang menceritakan bagaimana Tuhan memakai hidup kita. Anda mau dipakai Tuhan? Kita mau bergabung satu hati, satu roh, satu pikiran untuk membangun gereja ini. Karena kebanyakan orang berpikir yang penting Tuhan, yang penting Tuhan, yang penting Tuhan. Selesai dia menyembah, memuji di gereja, dia hilang. Yang penting gua udah sampai ke Tuhan, sudah sampai ke sorga. Haleluya. Tapi dia nggak bisa ingat di mana dia menyembah dan memuji. Engkau menyembah memuji bukan di tanah lapang. Engkau menyembah memuji bukan di jalan raya. Engkau menyembah memuji di tempat ini. Tempat inilah yang Tuhan sediakan buat saudara memuji dan menyembah Tuhan. Inilah yang harus Anda pikirkan. Bagaimana ini gereja bisa berkembang. Mungkin mereka berpikir, mungkin saudara berpikir, bagaimana mau berkembang? Uang saya nggak ada. Kemampuan saya dalam teknologi nggak ada. Kemampuan saya dalam berpikir pun pas-pasan. Bagaimana mungkin? Itulah kekeliruan Anda berpikir. Itulah pemikiran yang salah yang dibangun oleh realita, oleh kondisi, oleh keadaan, sehingga seolah-olah kita nggak bisa kalau kita nggak punya. Haleluya. Saudara, Anda tidak perlu punya yang di kantongmu, karena yang di kantong Tuhan lebih banyak daripada yang di kantongmu. Buktinya gereja yang saya pimpin, mulai dari kontrak rumah kecil sampai ruko, sampai sekarang kita bisa beli tempat ini, semuanya itu cara-cara keajaiban Tuhan. Tidak jalankan proposal, tidak ngemis sana sini. Saya tidak punya perusahaan, saya tidak kerja di salah satu perusahaan, saya hanya kerja di kebun anggur Bapak. Dan saya tahu itu perusahaan yang tidak bisa bangkrut. Dan perusahaan itu di zaman krisis moneter tahun 98, perusahaan itu tidak kena krisis. Dan sampai kejadian corona sampai sekarang, perusahaan itu tetap utuh. Itu sebabnya tidak pernah ada datang orang PLN yang memutuskan listrik. Tidak ada orang IndiHome yang datang memutuskan wifi. Tidak ada orang farm yang datang ingin memutuskan aliran air. Kenapa?
Karena perusahaan yang sehat adalah bisa membayar semua tagihan. Inilah perusahaan Tuhan. Anda mau? Anda mau ikut dalam perusahaan Tuhan? Haleluya. Siapa yang mau tunjuk tangan? Haleluya. Tunjuk tangan jangan segini. Haleluya. Saya tidak suruh saudara tunjuk setengah tangan. Tunjuk tangan yang sungguh-sungguh, tinggi-tinggi. Haleluya. Saudara ingat, tunjuk tangan belum saya suruh turun. Dan yang tunjuk tangan tidak saya bebani harus Anda punya uang sekian-sekian. Tapi yang tidak tunjuk tangan, kau harus bayar uang yang lebih banyak karena kau menganggap dirimu mampu untuk membangun tempat ini. Yang tunjuk tangan artinya kau tidak mampu. Tapi kau percaya bahwa ada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya tunjuk tangan itu saudara itu Tuhan maksudnya. Haleluya. Ada Tuhan. Makanya saya suruh tunjuk tangan. Ya, cuma Anda ada nggak ngerti. Tunjuknya begini. Haleluya. Harusnya begini. Apalagi kalau tunjuknya begini, nggak jadi apa-apa. Haleluya. Kiri kananku. Haleluya. Ada Tuhan. Depan belakangku ada Tuhan. Terus di dalammu ada apa? Haleluya. Justru Tuhan itu bukan di kiri kananmu, Dia ada di dalammu. Dia akan membawa engkau untuk masuk dalam visi, untuk masuk dalam misi Kristus. Anda tahu arti visi? Visi itu adalah pandangan jauh ke depan, atau yang biasa disebut cita-cita. Sedangkan misi itu adalah gerakan yang kita buat untuk mencapai visi kita tadi. Nah, kalau saudara berpikir bahwa setiap terima hadirat urapan kuasa Tuhan Anda pulang, di rumah Anda tidak memikirkan tempat ini, artinya Anda tidak ikut dalam visi misi Tuhan. Padahal Anda tidak ditagih uang. Oh Pak, gimana maksudnya? Maksudnya kau harus berpikir setiap hari, gimana GPS metanoia ini biar bisa maju, gimana biar bisa berkembang, bagaimana biar tercapai yang dibilang Pak Gembala, kita pindah ke mall, bukan sewa tapi beli. Gimana? Ketika kau terus memikirkan hal itu, maka Tuhan akan buka pola pikir. Saya tahu kenapa tidak terbuka, karena kau tidak pikirkan itu. Saya berani bukan menghakimi, kau tidak pikirkan itu. Kalaupun kau pikirkan, itu adalah waktu detik-detik tertentu saja. Bukan 24 jam kau sering memikirkan itu. Tapi ketika kau sering memikirkan itu, maka ada dorongan di dalam hatimu, di dalam rohmu untuk melakukan sesuatu. Apa yang harus kulakukan, Pak? Saya tahu itu pertanyaan yang kadangkala sulit dijawab oleh banyak orang. Tapi saya mudah menjawabnya. Tapi jangan saya jawab sekarang. Tunggu episode berikutnya. Maksudnya nanti tunggu. Haleluya. Iya, haleluya. Iya, Anda saudara bukan disuruh Anda bawa uang banyak-banyak. Bahkan kolekte pun di sini tidak pernah dijalankan. Anda mau kasih-kasih, enggak. Tidak, perpuluhan pun tidak ada di sini dipaksa-paksa seperti di gereja-gereja tertentu. Apakah saya anti perpuluhan? Tidak. Saya senang kalau Anda kasih perpuluhan. Tapi saya tidak pernah menekankan hal itu. Karena semakin ditekan pun yang keluar bukan semakin perpuluhan. Yang keluar makin yang lain. Lebih baik Anda diberikan kebebasan. Tetapi ini penting untuk Anda tetap memikirkan bagaimana perkembangan gereja ini. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku yang saya kasih, saya tidak pernah gentar ketika saya lihat hari Minggu udah penuh ke sana. Saya tidak pernah getar. Saya bilang, pasti kita akan pindah ke mall. Haleluya. Tetapi 2 minggu berikutnya kan menciut lagi. Haleluya. Kenapa? Kenapa? Itu kita harus pikirkan bersama. Saya tidak mau jawab, karena kalau saya jawab, Anda punya jawaban lagi. Nanti kita jawab jawaban. Pikirkan di rumah.
Kenapa dan kenapa dan kenapa? Saya tahu Anda orang cerdas. Saya tahu Anda orang pintar. Anda pasti tahu kenapa dan kenapa dan kenapa. Kalau saya mau ikut campur dalam urusanmu, satu hal yang harus pertama kau lakukan, kau memikirkan dulu. Karena segala sesuatu yang kita pikirkan itu akan mendorong kita untuk melakukannya. Haleluya. Haleluya. Seperti bapak ini cukup jauh kayaknya dari Cibubur ya. Dia WA saya tadi, Pak, saya mau ke sana, mau konseling. Ya udah, kebetulan ada ibadah. Nah, baru kali ini saya ketemu bapak ini, walaupun sudah lama dia tahu WA saya, tapi baru kali ini saya ketemu. Kenapa? Saya yakin bukan baru tadi, mungkin sudah berhari-hari dia berpikir mau kemari. Makanya ada dorongan, walaupun jauh. Mungkin ada 40 atau 50 km dia naik sepeda motor. Anda pun tidak perlu Anda harus punya uang dulu. Tidak perlu Anda harus punya sekolah tinggi dulu. Yang penting Anda punya pikiran dulu. Haleluya. Wah, gimana Pak Gembala gue ini? Apa yang mau dia ini? Apa visi misi dia ini? Bagaimana Ibu Gembala saya ini? Gimana gereja ini? Gimana ini? Ketika itu ada dalam pikiranmu, Tuhan akan buka cakrawala berpikir yang lebih luas. Dan Tuhan bisa buka jalan-jalan. Karena segala sesuatu yang niat kita untuk kemuliaan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Tadi saya sampai bilang sama Ibu Gembala, kenapa? Karena saya pas mau buka puasa, saya bilang buat teh manis dulu. Waduh, saya lagi sibuk ini begini. Saya katakan sama dia, kalau memang terlalu capek kita buat ibadah Kamis malam, apa 1 kali ibadah aja seminggu. Tapi ketika tadi waktu menyembah memuji, Tuhan bicara sama saya, kalau dibuat 1 kali ibadah seminggu, kasihan ini jumlah orang yang segini. Karena 2-3 orang aja berkumpul hadir, ini udah berapa puluh orang. Haleluya. Bagaimana kalau hanya hari Minggu saudara hadir? Kemana Anda hari ini pergi kemana? Ngapain Anda di sana? Mengapa Anda di sana? Ada apa di sana? Apa-apa di sana? Haleluya. Tapi kalau di sini Anda terima hadirat Tuhan. Amen. Terima kuasa urapan Tuhan. Amen. Dan bagi yang muda-muda ya, bisa mengembangkan kemampuan pelayanannya, singer, leader dan yang lain-lainnya. Karena kalau di hari Minggu kan mungkin udah orang-orang yang lebih spesial. Nah, di sekarang inilah dia latihan untuk mengembangkan kemampuannya. Karena habit itu sudah ada. Haleluya. Tinggal kita mengembangkan. Kalau dulu saya waktu di Surabaya, sekolah Alkitab di sana, saya sering mengikuti pendeta mendoakan orang sakramen. Maksudnya sakramen kematian gitu ya. Jadi biasanya saya dikasih goceng 5.000. Itu namanya bibit berkat. Dari bibit berkat ini memang selalu mendatangkan berkat yang berikutnya. Haleluya. Jadi Anda sebenarnya sudah ada habit. Haleluya. Artinya sudah ada bibit. Yang penting sebenarnya bibit. Kau silakan punya pohon durian 10 pohon, tapi nggak ada bibitnya lagi. Mati pohon durian itu, kau nggak bisa tanam durian lagi. Tapi kalau kau punya bibitnya, kau terus akan bisa menanam. Anda paham sampai di sini? Anda ngerti? Bibit itu sudah ada. Aku lihat di keningmu, kau. Ada bibit itu, ada habit itu, ada sifat dasar itu yang Tuhan taruh. Itu sebabnya kau di sini ada malam ini. Itu karena sudah ada sifat dasar itu. Tetapi sifat dasar itu harus dikembangkan. Bukan D3, duduk diam dengar. Haleluya. Duduk diam dengar, pikir. Ini khotbah pendeta apa ini? Oh, kalau gitu nanti apa ini? Besok saya buat apa ini? Oh, kok belum bisa? Nggak apa-apa. Yang penting pikir dulu. Haleluya. Karena saudara, ketika Anda berpikir untuk sesuatu
yang tujuannya memuliakan Tuhan, disitulah pikiranmu diberkati Tuhan. Ketika pikiranmu diberkati Tuhan, maka kau punya kecerdasan yang melampaui rata-rata. Yang orang lain melakukannya harus pakai A, B, C, D, E, F, G, tapi kau bisa langsung dari A langsung ke G. Lompatan. Itu namanya kecepatan ilahi. Tuhan yang melakukan, bukan kau. Kau nggak bisa. Kau harus ikuti prosedur. Tapi kalau Tuhan yang melakukan, Tuhan bisa melanggar prosedur. Berdosakah Tuhan? Tuhan tidak pernah berdosa. Haleluya. Haleluya. Misalnya, kau mau ketemu ini Menteri BUMN, harus pakai prosedur A, B, C, D, E, F, G, baru kau ketemu sana. Tapi kalau Tuhan yang sudah memerintahkan kau pergi, itu semua prosedur bisa dilewati saja. Haleluya. Haleluya. Bahkan saya kemarin katakan kepada orang-orang yang gak percaya, mereka bukan agama Kristen, saya bilang, kalau kau gak percaya aku bisa ke Medan. Ya, walaupun aku ini belum divaksin, saya bilang, sekarang kasih tiket, saya akan ke sana. Saya bilang sebenarnya tiket itu tidak penting untuk saya terbang, tapi tiket itu untuk saya bisa punya tempat duduk. Itulah otak. Otak yang sudah dirubah Tuhan, cara berpikirnya gitu. Saya tahu itu nggak mungkin masuk akal, tapi bagiku itu hal yang biasa. Ngomong gitu aku nggak tertuduh, ngomong gitu aku nggak berasa didakwa, karena bagi Tuhan itu hal yang mudah. Itu maksudku, pikiranmu dirubah. Haleluya. Dirombak. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau kita nggak merombak pikiran kita, gereja ini bagaimana cepat kita bisa punya mall? Kalau saya udah bicara punya mall, semua saya lihat matanya udah kayak mata-mata. Sudah saya lihat, udah pesimis. Pak Tanjung udah kerut ke belakang ininya. Haleluya. Yang sana udah. Kenapa? Karena kau lihat di kantongmu. Tuhan gak butuh yang di kantongmu. Haleluya. Kalaupun misalnya kau kasih kolektif, Tuhan gak butuh itu. Tapi kenapa kau harus kasih? Itu bukti kau mengucap syukur bahwa apa yang ada padamu bukan punyamu, itu adalah milik Dia. Amen. Tuhan gak butuh itu. Kalau ada gereja berkata tanpa kolektif jemaat gereja bisa tutup, berarti gak ada Tuhan di sana. Kalau ada gereja berkata tanpa perpuluhan tidak bisa gereja buka terus, berarti gak ada Tuhan di sana. Ada lagu baru. Apa sudah saya share tadi ya? Saya lupa nge-share-nya. Saya mau counter tadi di YouTube, tapi Daniel bilang buat apalah. Masa nyanyi pendetanya, Tuhan dang punya hepeng, Tuhan dang punya hepeng, hepeng hitado, hepeng hitado. Coba nanti kasih Daniel itu videonya, apanya, nyanyinya. Nah terus ada yang kasih tulisan di bawah, ini pendeta kurang ajar katanya. Saya tahu maksud dia, saya ngerti. Maksudnya begini, dia mau mengajar jemaatnya, hei kau jangan bilang uang Tuhan, Tuhan gak punya uang, uangmu. Tapi bahasa itu tidak boleh. Itu bahasa yang namanya bahasa, itu bahasa orang yang kafir, tidak percaya Tuhan. Orang yang percaya Tuhan tidak begitu. Wah lucu nyanyinya, diikuti sama jemaatnya, bahasa Batak lagi. Haleluya. Haleluya. Saya mau bombardir dulu pikiranmu ini. Saya bombardir hari ini. Haleluya. Iya. Jadi saya bombardir supaya kau tidak hanya tahu Mario Teguh yang bisa bombardir otakmu. Aku pun punya kemampuan untuk itu. Haleluya. Aku bisa menjadi motivator, tapi aku tidak mau. Kenapa? Karena motivator itu, saudara, itu sebatas memotivasi kau. Tapi kalau kebenaran Allah yang kusampaikan itu bukan memotivasi kau saja, kau termotivasi dan ada tenaga dan ada kuasa, ada urapan yang mengalir. Itu bedanya. Coba kau bayangkan, habis kau dengar Maria Teguh, dengar saya, beda. Kenapa? Karena ada kuasa, ada dorongan.
bukan hanya pintar berpasi lidah, mengolah kata-kata karena punya kosa kata-kata. Bukan. Saya tahu betul kau punya sifat dasar. Kau punya habit itu. Haleluya. Bahkan saya mau katakan kepada saudara, sebenarnya orang yang tidak mengenal Tuhan pun pada dasarnya diciptakan Tuhan sudah ada habit saling mengasihi. Habit itu sudah ada. Tapi karena berjalannya waktu, dia masuk ke grup apa, dia masuk ke kelompok mana, dia masuk ke kelompok mana, saya nggak usah cerita ya sampai lanjut, Anda paham maksudnya? Ya. Kasih itu hilang. Haleluya. Tapi pada dasarnya waktu dia dilahirkan ke bumi ada habit itu. Haleluya. Tapi orang yang di dalam Yesus dikasih habit yang lebih, ada tenaga dan ada kuasa Tuhan. Berikan sorak-sorak. Haleluya. Kalau begitu Pak, apa sih yang harus kami buat? Ini Bapak ngomong terlalu lama. Justru saya ngomong lama untuk mencabut segala akar lalang, supaya gandum yang tinggal di otak. Haleluya. Haleluya. Kalau saya sampaikan langsung, sedangkan di otak kita masih lalang semua, dia akan melawan. Tanduknya akan muncul. Kalau tanduknya akan muncul, itu bahaya. Betul. Sehebat tanduk saya dibandingkan tanduk saudara, saya pasti kalah. Karena saya sendiri, Anda banyak. Anda nyerang. Makanya waktu firman Tuhan pun disampaikan jangan salah. Itu kelihatannya aja orang-orang itu duduk begini, tapi ada 1-2 orang itu yang sebenarnya musuh seorang pembicara. Ada. Kalau kita paham dalam roh ada. Ada 1-2 orang. Oh di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sono tapi kadang-kadang ke sini. Iya. Ada. Oh gimana Pak dia melawannya? Melawannya begini. Ya ngomong sih gampang, ngomong sih gampang. Ngomong sih gampang. Itu udah melawan. Haleluya. Haleluya. Lu kemari, lu kan mau denger ngomong. Haleluya. Kok ngomong gampang, ngomong gampang. Kamu kemari kan mau denger ngomong. Haleluya. Haleluya. Kalau aku ngomong tambah membuat sulit otakmu, ya ngapain gua ngomong? Aku ngomong supaya mempermudah engkau berpikir. Amin. Haleluya. Supaya encer darahmu. Jangan ada kolesterol. Haleluya. Tadi kita baru layani orang stroke karena kolesterol. Iya, kita doakan. Makanya saudara, kenapa? Ya karena ini encer, nggak encer. Haleluya. Haleluya. Kalau keenceran itu pun nanti bisa keluar. Makanya dia harus sesuai encernya. Kalau Tuhan yang racik, amin punya dia. Makanya merek keracikan Tuhan, amin. Itu merek racikan Tuhan, amin. Apa-apa amin aja. Amin aja. Haleluya. 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 Kadang kita bilang sama orang, pastilah Tuhan tolong. Masa Pak? Masa Pak? Masa Pak? Haleluya. Kita tunggu-tunggu, nggak datang hidangan. Orang dia nggak masa-masa. Coba ngomong masa Pak? Masa Pak? Ya masa dong dia, betul kan? Masa Pak? Masa Pak? Iya saudara. Jadi saudara harus mulai sekarang berpikir bagaimana gereja ini berkembang. Haleluya. Haleluya. Berpikir terus. Kalau memang itu sudah nggak kuat lagi di otakmu, sampaikan ke saya. Nanti kita doakan. Kita doakan. Kita doakan. Haleluya. Haleluya. Ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Apa yang harus kita perbuat sekarang? Karena kita uang terus terang kita nggak punya yang cukup untuk melakukan visi misi ini. Sedangkan visi misi kita besar, bukan miliar, triliun. Haleluya. Haleluya. Nah udah mulai soalnya gini digoyang-goyang dia. Mulai kalkulator main. Triliun berapa nolnya? Aku aja nggak pernah lihat 0 triliun. Tapi aku nggak perlu lihat. Aku percaya. Karena hidupku bukan melihat, tapi karena percaya. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa yang kita buat ini? Tuhan berkata saudara,
Yang seperti ini tidak bisa hanya dengan doa, harus puasa. Saudara, kalau saya udah nggak puasa Senin, Selasa, Rabu, itu Kamisnya mau berpuasa tadi berat banget. Berat banget. Iya, tapi kalau udah lewat jam 5 udah kayaknya nggak berat lagi. Kenapa nggak berat lagi? Iya udah boleh, situ bebas. Mau dilewatin boleh, mau stop boleh. Iya. Makanya yang pertama saudara, itu kita harus doa puasa. Mulai besok semua jemaat harus doa puasa. Haleluya. Upah saya sakit mah. Haleluya. Saudara, kalau suami ya panggil kau nama kurang bagus, dia panggil mah. Itu suami. Bukan karena dia sakit mah. Jadi nggak apa-apa yang sakit mah terus doa puasa. Saya dulu sakit mah kronis, doa puasa malah sembuh. Kalau saya dalam seminggu nggak ada doa puasa justru perut saya sakit. Tapi kalau udah doa puasa gini ini enak nih perut. Nah, apalagi nanti dikasih makan roti dua roti sama teh manis, tidur nyenyak. Haleluya. Tapi kalau nggak doa puasa, itu di sini kayak banyak angin. Entah dari mana anginnya datang nggak tahu saya. Angin timur, barat, utara, selatan masuk. Iya. Alkitab bilang yang seperti ini, jenis ini, artinya persoalan-persoalan tertentu kita harus bersatu doa puasa. Matius 17:21 harus satu kita berpuasa. Haleluya. Saudara, kita baca dulu Matius 9. Ini yang kadang-kadang nggak dipahami oleh orang Kristen. Matius 9 ayat 14 sampai ayat 17. Kita baca. Ya, 3, 2, 1. Kemudian datanglah murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Ya, kemudian datanglah murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Berarti murid Yohanes, orang Farisi berpuasa, tapi murid Yesus waktu itu nggak berpuasa. Ini kadang-kadang ayat ini dicomot satu ayat nih untuk dijadikan senjata. Ngapain kita puasa? Murid Tuhan pun nggak puasa. Haleluya. Baca terus. 3, 2, 1. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat memulai laki-laki untuk berduka cita selama memulai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang memulai ini dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Artinya begini, selagi saya terus bersama mereka, nggak usah puasa mereka nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada saya. Haleluya. Haleluya. Ya, kalau kurang makan, mari. Apa yang ada? 5 ketul roti 2 ekor ikan. Ada. Tapi kalau nggak ada Yesus, Petrus nggak bisa kuat. Haleluya. Jadi nggak perlu ada saya, kata Tuhan. Jadi kalau ada kesulitan mereka ini, ada saya. Kalau Yohanes nggak bisa buat sesuatu seperti yang saya buat, apalagi orang Farisi tambah parah lagi. Ini ada saya. Haleluya. Haleluya. Kalau saya sama Daniel makan, walaupun dia itu punya duit, pasti saya yang bayar. Tapi kalau dia makan sama orang lain, mungkin belum tentu orang lain itu bayar. Apalagi dia makan sendiri, pasti dia bayar. Kenapa saya bilang jangan bayar? Ada saya. Haleluya. Tapi kalau orang lain dekat saya, ngapain saya bayar? Dermawan kali saya. Anda paham maksudnya ya? Ya. Bukan berarti saya kikir, kadang-kadang ya kalau perlu dibayar bayar. Jadi, saudara, di sini bukan murid Yesus tidak disuruh puasa, tetapi karena ada saya, makanya terus. 3, 2, 1. Tidak seorang pun menambah karena jika demikian kain penawal itu akan mencabi baju itu, lalu makin besarlah koyak. Maksud Yesus begini ya, kalau ada saya ya, nggak mungkin orang ini yang bekerja tambal-tambal saya bisa melakukannya. Maksudnya begitu, terus simpet segala. 3, 2, 1.
Begitu pula anggur yang baru tidak disimpan dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu hancur. Ya. Tapi anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru, dan dengan demikian telah dipelihara kedua-duanya. Ya, terus kita baca di dalam yang lain ayatnya dikatakan, haleluya. Kita baca ya. Di sini, saudara, di sini lebih dijelaskan. Di Markus pasal 2 ayat 19. Itu maksud Yesus begini, saudara. Kalau misalnya dari aku sudah ada anggur yang baru ini, ya udah, nggak usah pakai yang lain-lain. Di sini sudah ada jawabannya. Oh ya, betul. Ya, 3, 2, 1. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah seorang mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, tidak berpuasa. Terus mempelai itu maksudnya Yesus ya. Terus ayat 20-nya. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Haleluya. Jadi saudara, Yesus bilang gini, selagi aku ada bersama mereka, nggak perlu mereka puasa. Tapi ketika aku tidak ada bersama mereka, baru nanti mereka berpuasa. Ini implementasinya ke kita gimana? Maksudnya begini, dalam situasi kondisi tertentu yang memang kita tidak lagi, saudaraku, punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, tantangan begitu banyak, kesulitan begitu banyak, masalah begitu banyak, visi misi ini besar, ya, yang mungkin memang kita nggak punya uang untuk bisa menjalankan visi misi ini. Disitulah kita sungguh-sungguh bergulat dengan Tuhan, berpuasa. Haleluya. Ketika kau mulai kehilangan urapan, saudara lihat nanti hari Minggu khotbah saya. Kalau saya puasa terus, besok saya puasa itu khotbahnya penuh urapan. Haleluya. Makanya saudara, di sini dikatakan ketika mempelai itu diambil, mereka harus berpuasa. Ketika engkau sudah merasakan, loh, kok begini, kok begini. Belakangan ini saya banyak kali serangan kotak saya ini. Iya, serangan, apa bisa, apa begini, apa begitu, apa begini, apa begini, apa begitu. Bukan serangan saya khawatir besok makan apa, minum apa, tidak. Itu mah enggak kelas kita lagi. Kita udah kelasnya lain. Haleluya. Haleluya. Kalau pengusaha itu dia memikiri makan minum lagi. Dia hanya mikiri bagaimana karyawan ini sejahtera, bagaimana karyawan ini bisa enak. Karyawan baru mikirkan besok gua makan apa. Jadi kelas kita bukan karyawan lagi. Haleluya. Jadi ketika kita menghadapi visi misi yang besar ini, Tuhan kasih tahu kepada saya, suruh jemaat banyak berlutut doa puasa. Gereja-gereja mula-mula di Kisah Rasul, mereka banyak dapat mujizat karena mereka sehati berdoa puasa. Dan gereja Pantai Kosta atau aliran-aliran karismatik masuk kurang lebih 175 tahun yang lalu, dimulai dari Azusa Street, terjadi kebangunan rohani. Di situ mulai lagi ada doa puasa. Baru masuk ke Indonesia, Johnson, pembawa obor Asia, haleluya, John Wesley, terus lagi ada lagi murid-muridnya, El Sendok, kalau nggak salah udah meninggal, Mande, siapa lagi itu muridnya, Isaac Lewi Santoso udah almarhum. Mereka orang-orang yang bukan pintar secara pandangan manusia. Mereka bukan orang-orang yang sekolah di bangku sekolah secara pendidikan formal. Mereka orang-orang yang hanya sekedar dibimbing oleh mentoring 6 bulan. Tapi keberhasilan mereka dalam pelayanan itu yang membuat Amerika memberikan kepada mereka doktor El Senduk,
Dr. Esak Leo, Dr. siapa lagi? Mande kalau nggak salah, udah doktor juga. Kalau nggak salah sudah almarhum semua. Mereka bukan orang-orang yang ngandalkan otak. Mereka ngandalkan lutut. Haleluya. Haleluya. Kalau kau ngandalkan otakmu, kau nggak mungkin bisa terima. Nggak mungkin bisa terima apa yang saya sampaikan. Ini bukan miliar, triliun visi misi ini. Gimana? Maka banyak yang WA ke saya. Pak, kami aja tinggal di Amerika, nggak pernah punya visi semisi itu, visi sebesar itu. Bagaimana Bapak? Saya bilang, saya bukan di Amerika, saya ada di kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya ada di kerajaan Allah. Yes. Haleluya. Haleluya. Bisa, asal kita mau sehati. Asal mau sehati. Telepon Pak Gembala, kita doa puasa yuk. Ayo Pak Gembala, kita doa puasa yuk. Ayo. Saya puasanya di rumah ya, nanti jam 4 kita ketemu ya, jam 5 kita ketemu ya. Kita di ruang doa. Kalau sudah ada mulai itu tertanam di otakmu, jangan lagi kau bilang, oh masa aku aja, dia enggak. Lu iri namanya. Haleluya. Tuhan nggak butuh orang banyak, 2-3 orang sehati, sepakat. Percuma kita banyak kalau nggak sehati, nggak sepakat. Justru gontok-gontokan, justru gosip yang ada. Haleluya. Saya berdoa apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi rekan-rekan dimanapun mereka berada. Haleluya. Karena kali inilah saya khotbah hanya dengan pemikiran-pemikiran tidak berlandaskan kebanyakan ayat. Tetapi saya tahu yang saya sampaikan itu adalah isi hati Tuhan buat saudara. Mari kita mulai memikirkan ini. Siap? Haleluya. Jangan sampai nanti di rumah lupa. Siap, pikirkan aja. Nggak usah, saudara nggak usah gini. Apalah gunanya aku mikir-mikir ya. Orang nggak usah. Itulah dakwaan, intimidasi dari dunia ini, dari iblis. Masa aku mikir-mikir nanti begini, nanti begini, nanti begini. Kalah kok sama orang dunia. Orang dunianya masih suka mereka nyanyi. Anda ya, aku jadi orang kaya. Mereka aja masih mikir. Kau pikir. Tapi ingat, rendahkan hatimu di bawah kaki Tuhan. Supaya dalam situasi kondisi belum tercapai, engkau tetap bisa mengucap syukur. Harus seimbang. Jangan belum tercapai kau ngeluh sama Tuhan. Saya bisa seperti ini, saya melayani Tuhan udah hampir 30 tahun. Itu pun masih begini doang. Belum punya jet tempur. Seharusnya saya udah punya jet tempur. Karena banyak orang yang mau tempur saya. Haleluya. Haleluya. Saya belum punya. Udah 30 tahun kurang lebih. Nah jadi jangan kau pikir, oh enak banget. Bukan. Itu kita jalani dengan rasa syukur. Haleluya. Tapi tetap kita terus merangkak. Percuma berlari tetapi berhenti 2 tahun. Tiap hari merangkak seperti bekicot. Merangkak terus. Si kancil lari cepat tapi berhenti di tengah jalan. Tidur 2 hari 2 malam. Si bekicot jalan terus. Dia bilang, why. Biar kau jalan kayak bekicot, yang penting jangan berhenti. Jalan terus. Pasti sampai ke Kanaan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Mari kita bangkit berdiri. Kita perjamuan kudus. Haleluya. Setiap Kamis ada perjamuan kudus. Kamis ini orang-orang spesial. Haleluya. Ingat yang saya sampaikan. Pikir. Mikirin aja, nggak apa-apa. Orang nggak rugi kok mikirin. Haleluya. Tuhan Yesus, tubuh dan darahmu menyatu dengan kami, membuat kami kuat dan sehat, membuat kami berkemenangan. Kalau kami ada yang salah, ada yang keliru, mungkin kami terpleset cara bicara, mungkin kami salah dalam hal apa, tapi kami tahu
kami melakukan itu bukan karena kemauan kami, bukan karena kesengajaan. Karena itu kuduskan semua kami dengan darah, supaya kami layak makan tubuh Kristus dan minum darahnya. Karena tubuh dan darah Kristus ini benar-benar makanan, benar-benar minuman. Amin. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami terima. Amin. Haleluya, bagikan haleluya. 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 Ini tubuh Kristus dan darah Kristus.